Halo? Suaraku masuk ya? Ada Pak Saratri. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedang di rumah ini Pak? Ya, di rumah. Di rumah. Ini saya bicaranya pakai dua akun. Apa yang mau ikut ini kira-kira? Bagaimana Pak tadi Pak? Masuk sebentar. Oke, Ya, ya, bagus mau ya, oke. background-nya meskipun Ya. palsu. Sudah. Kalau hutan malam-malam ngeri, Prof. Gelap. Oh, ini Prof. Saratri belum terhubung Prof. suaranya. Saratri belum bisa dengar suaranya malah. Prof. Saratri ini mantap headsetnya. Halo Prof, cek Prof. Iya. Nggak dengar kok suaranya Halo? tadi katanya. Sudah ya? Oke, mungkin langsung saja karena tadi saya dengar Prof. Amin sedang mengikuti kegiatan lain juga nggak, Prof? Iya, karena Jadi biar di biar waktunya efisien gitu. Jadi langsung saya serahkan saja kepada Mas Adam selaku pemimpin umum dari Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa UNES. Begitu. Bagi teman-teman yang mau bertanya nanti dipersilakan dan silakan mengaktifkan kameranya ya. Monggo, Mas Adam. Ya, terima kasih Manan atas waktu dan kesempatannya. Selamat malam teman-teman, selamat malam Prof. Saratri, Prof. Amin, dan Pak Teguh, dan Pak Asep juga, Pak Asep, guru MKU saya dulu ya. Selamat malam Pak. Mas Fatoni juga ada lah, Pak Fatoni. Oh, Pak Fatoni juga, oh ya. Mungkin bisa teman-teman bisa on cam mungkin supaya karena kita mungkin bincang santai dan terkesan biar lebih interaktif ya teman-teman. Sebelumnya saya akan memperkenalkan beberapa, kita sebut panelis ya untuk malam ini. Mungkin yang pertama
Ya, pertama adalah telah hadir Prof. Amin Retnoningsih dari jurusan Biologi FMIPA UNES, yang Prof. Amin ini pakar dari bidang taksonomi tumbuhan, teman-teman, dan sejak tahun 2017 Prof. Amin jadi ketua UPT Konservasi UNES. Jadi Prof. Amin mungkin bakal berbicara banyak soal konservasi di UNES khususnya. Selamat malam Prof. Amin. Nah, ya. Dan selanjutnya Prof. Saratri Wilono Yudo. Prof. Saratri sehari-hari mengajar di Fakultas Teknik, khususnya di bidang ilmu lingkungan perkotaan dan kependudukan. Dan Prof. Saratri ini selain jadi dosen juga menjadi anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Tengah sejak 2010. Dan banyak sekali Prof. Saratri menulis di surat kabar terkait ilmu perkotaan atau sesuai bidang Prof. Saratri. Selamat malam Prof. Atau apakah sudah terdengar ya Prof? Selamat malam, sudah terdengar. Oke. Iya. Atau nek makan malamnya banyak tuh Prof. Habis makan malam jadi lebih ini ya. Oke, selanjutnya ada juga dari teman-teman BMKM Kementerian Lingkungan Hidup, Rizky Riansyah dari jurusan fisika. Ya, bisa saya dulu mungkin Mas Rizky. Halo Prof. Amin dan Prof. Saratri. Ya, selamat malam juga untuk teman-teman yang sudah hadir. Ada Pak Fatoni, ada Pak Teguh, ada Pak Asep juga. Ya, dan teman-teman ini totalnya 51 ya. Dan karena pandemi mungkin kita terpaksa via daring. Kalau mungkin kita berdiskusi di ruangan mungkin sudah cukup penuh untuk mungkin kalau di sekre atau di TKM gitu. Ya, selamat. Dan ini saya sebagai pemantik ya teman-teman untuk diskusi mengenai Hari Konservasi UNES, mengenai bagaimana relevansi dan rencana ke depannya mungkin kita supaya untuk ya berdiskusi dan urun rembuk terutama bagaimana UNES yang hari ini sudah menginjak 11 tahun dan deklarasi UNES sebagai kampus konservasi seperti itu. Ya, mungkin di sini akan saya buka dengan sedikit pertanyaan terutama mungkin untuk Prof. Amin seperti itu. UNES saat ini telah memiliki beberapa gebrakan dalam bidang konservasi seperti rumah kompos atau greenhouse di belakang LB2M atau yang saat ini baru dibangun atau diresmikan unit pengolahan limbah di depan kampus, kalau tidak salah itu lokasinya. Dan sebenarnya dalam mungkin Prof. Amin bisa sedikit memberikan pandangannya bagaimana UNES selama 11 tahun terakhir atau mungkin kalau lebih singkatnya selama Prof. Amin di UPT Konservasi, kira-kira bagaimana Prof? Apakah dengan rencana pengembangan universitas konservasi UNES itu seperti itu? Monggo Prof. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Prof. Saratri, Turun. bapak-bapak nih, kebetulan bapak-bapak Kadif dari UPT Pengembangan Konservasi serta adik-adik. Ya, semuanya adik-adik toh mending tuaku kok saya. Ini kan nenek sendiri 61 tahun, Pak Saratri masih muda loh. Saya juga kakek. Kakek ya. Tapi kan kita ngomong Pak Prof. Ngomong juga. Saya ngomong ini nanti sebentar. Ini ada nih. Cucu saya masih baru aware ini yang.
Baik, tadi dari pertanyaan Mas Adam ya. Begini, tahun 2010 tadi sudah disampaikan pada tanggal 12 Maret tahun 2010 UNES mendeklarasikan sebagai Universitas Konservasi waktu itu ya, dicanangkan oleh Prof. Sudiono pada waktu itu. Timnya, ini kalau nggak salah ingat nih, maklum orang tua suka lupa, itu tim utamanya yang dulu dimandigani oleh Dr. Eta, Margareta, dari MIPA juga, dari biologi, teman saya, kolega saya di biologi. Nah, selama masa 11 tahun ya hingga sekarang itu ada beberapa perubahan terutama terkait organisasinya. Jadi dulu pertama itu kalau nggak salah nih Prof. Saratri nanti ini dulu nggak salah tuh badan konservasi. Kemudian saya nggak tahu kapan tepatnya itu karena memang di dalam suatu perguruan tinggi yang BLU, barangkali mahasiswa nggak tahu juga BLU. Jadi ada manajemennya itu masuk Badan Layanan Umum BLU. Kan ada yang sebelum BLU apa Prof? Yalah, nggak usah dipikir. Pokoknya sebelum BLU ada proses manajemen itu loh. Kemudian kita di BLU, baru nanti kalau BLU oke. Nah sekarang kelihatannya UNES ingin menuju ke PTNBH. Nah, PTNBH beda lagi tuh. PTNBH itu apapun boleh sesuai dengan perencanaan dan keinginan yang akan dikembangkan akan bisa dilakukan. Nah, mengapa kok dari badan itu kan lebih tinggi dari UPT, kemudian menjadi UPT ya karena ada aturan main. BLU itu tidak boleh ada sembarang badan. Jadi badan yang diakui itu hanya BPM sama kalau nggak salah yang punya Pak Kirman itu. Audit penjaminan mutu, lainnya itu nggak boleh. Lembaga tuh hanya ada 2, yaitu lembaga LP2M dan lembaga LP3. Jadi memang aturannya demikian. Kalau tidak mengikuti aturan itu nanti dalam manajemennya terkait keuangan nggak akan bisa jalan. Sehingga dari badan itu turun jadi UPT. Nah, UPT kami perlu saya sampaikan sejak saya ada di menggantikan Pak Kos ya. Pak Kos itu UPT-nya itu kami berada di bawahnya Pak WR4. Jadi saya ada di dalam ininya Pak WR4 dengan organisasi yang sungguh sangat mungil, sungguh sangat simpel, yaitu satu ketua UPT, kepala bukan ketua, salah lagi nanti. Kepala UPT, di bawah saya ada tiga koordinator. Sekarang kan nggak boleh tuh, ada aturan yang baru itu loh Prof. Saratri. Jadi nggak ada hanya ada koordinator. Sekarang karena nggak ada, makanya eselon tuh banyak yang hilang. SK-nya Kadif lagi Prof. SK-nya. SK-nya apa Mas? Kadif. Bukan koordinator. Koordinator. Bukan, kepala divisi. Oh, kepala divisi. Dulu malah nggak tahu lah, saya lupa. Yang sekarang kepala divisi. Nah, kepala divisi. Nah, ini ada 3. Saya punya 3. Satu itu Mas Teguh. Ini saya karena semua kan jauh lebih muda kayak anak saya, jadi saya nggak ada yang manggil Pak. Aneh malah kalau saya panggil Pak. Jadi, kalau kalian kan mahasiswa ya manggilnya Pak ya. Saya kalau terlanjur Mas itu karena udah kebiasaan. Tapi kalau Pak Saratri saya panggil Mas malah nanti jadi takut. Seneng lah ya malah. Saya tetap Prof. Saratri itu ya. Nah ini Pak Mas Teguh. Mas Teguh itu membantu saya untuk berkaitan dengan sumber daya alam dan tentang tumbuhan dan seterusnya. Kemudian Mas Fatoni itu berkaitan membantu saya dalam energi. Namanya lupa saya, pokoknya jangan tanya nama lah. Kemudian Mas Asep itu membantu saya dalam bidang nilai dan karakter. Nah, karena tadi UPT itu, jadi tadi kan dari badan ke UPT, jauh ya. Dari dananya juga sekarang sepertiganya. Zaman dulu itu banyak, sekarang sepertiganya pokoknya. Rahasia dapur lah, nggak usah tahu. Pokoknya sepertiganya. Tapi output yang harus dihasilkan semakin tinggi karena kan
biasa kan kita hidup semakin banyak tantangan, jadi harus lebih punya punya greget ke depan. Nah, di dalam tugas kami itu sudah ada. Jadi tugas kami kan tidak sembarangan karena kami ada di bawah WR4. Sehingga tugas kami itu punya yang namanya TUSI, fungsi, tugas dan fungsi. Ada, kalau nggak salah sekitar 20 atau berapa gitu, 20 tugas fungsi yang itu ada di dalam Renstra, ada di dalam Renstra kami, itu ya, ada di dalam Renstra UPT. Nah, kami bekerjanya dari Renstra itu dibatasi oleh itu dengan organisasi yang sangat simple. Kemudian kami itu tidak punya garis komando ke unit, nggak punya itu garis komando itu nggak punya ya, dari Pak WR4 ke saya saja seperti itu. Nah, padahal perjuangan untuk merealisasikan universitas berkelanjutan atau Green Campus itu kan salah satunya. Ini kan kalau di UNES itu kan hanya salah satu, Mas. Kalau Green Campus itu hanya salah satu. Karena apa? Visi UNES itu wawasan konservasi itu punya 3 pilar. Saya kira kalau mahasiswa sudah pernah mengikuti mata kuliah pendidikan sudah paham ya. Ada pilar pertama itu nilai karakter, pilar kedua itu seni budaya, pilar ketiga sumber daya alam dan lingkungan. Nah, dari tiga pilar ini, karena sangat simpelnya kami, maka yang paling menonjol pekerjaan kami adalah di pilar ketiga, yaitu sumber daya alam dan lingkungan. Sedangkan pilar pertama berkaitan dengan nilai karakter lebih banyak dilakukan oleh kemahasiswaan. Penguatan cinta tanah air, kan pernah toh, bela negara, anti narkoba, kemudian anti-anti yang lain, begitu kan bukan di kami. Karena apa ya? Tadi sangat-sangat simpelnya. Kami juga melakukan untuk nilai dan karakter ini, tapi dibatasi oleh nilai karakter yang berkaitan langsung dengan sumber daya alam dan lingkungan. Makanya ada kerjasama dengan DLHK. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua itu kan seni dan budaya. Itu babar belas, Mas, karena kami juga tidak bisa minta unit gitu. Bu Amin itu apa sih? Bukan apa-apa, minta unit, ayo mengadakan ini, nggak bisa. Jadi itu masuk dalam target, tetapi kami hanya merekap saja. Nah, yang ketiga inilah yang sumber daya alam dan lingkungan ini kami ikut secara langsung, ikut terlibat, ikut merancang, bukan ikut mengadakan ya, ikut merancang, ikut memberikan usulan pada pimpinan. Nah, saat ini untuk yang pilar sumber daya alam dan lingkungan itu indikatornya yang jelas sampai saat ini hanya satu. Mungkin mahasiswa juga sudah paham. Hanya satu yang kita gunakan, yaitu UNES Green sebagai Green Campus mengikuti UI Green Metric. Sudah pernah dengar belum? Sudah, Prof. Sudah pernah ya. Jadi karena setiap kinerja, setiap upaya itu kan harus diwujudkan dengan indikator. Indikator-indikator yang kita gunakan adalah indikator-indikator dari UI Green Metric. UI Green Metric-nya itu meliputi 6 kategori, mulai dari infrastruktur, setting dan infrastruktur, kedua nek salah aku dikandani Mas. Kemudian ke energi, kemudian yang ketiga air, waste, sampah, yang keempat kelima transportasi, dan yang keenam pendidikan. Jadi itu pun karena kami sangat terbatas, datanya yang kita olah, apa yang sudah ada, apa yang dilakukan bukan oleh kami saja, tetapi oleh unit-unit, oleh fakultas, oleh FT yang luar biasa yang sampai sekarang selalu masih nomor 1 terus. Kami mengupayakan melalui program kami internal. Jadi untuk mencapai indikator-indikator yang ada di UI Green Metric yang merupakan
gambaran upaya meningkatkan kualitas Green Campus itu melalui yang namanya program hebat. Sudah pernah dengar belum? Tanya dulu nih saya. Sudah pernah dengar program hebat belum? Jangan-jangan baru di sini. Nah, artinya kalau baru di sini berarti kalian tuh mahasiswa belum pernah terlibat. Padahal Bu Amin sangat butuh bantuan kalian. Jadi ada program hebat, itu program internal. Dikompetisikan untuk unit. Isinya apa? Antara lain adalah upaya-upaya untuk menuju ke Green Campus. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat prestasinya, kinerjanya, karena sesungguhnya kalau bagi saya pribadi, saya yakin bagi teman-teman di UPT Bank Fasi itu sebetulnya yang namanya ranking itu otomatis sebagai konsekuensi logis dari kinerja. Kalau kita mengejar kinerja kita bagus, otomatis rankingnya akan bagus. Nah, ranking sebagai bentuk perwujudan dari Green Campus itu, ranking UNES sampai saat ini selalu ada di 10 besar. 10 besar untuk Indonesia. Meskipun jumlah perguruan tingginya luar biasa bertambah banyak. Kalau nggak salah tahun 2010 itu, 2011, 2010, sekitar 300-an dan itu 90% Indonesia. 90% pesertanya Indonesia. Tetapi saat ini peserta total itu 900 sekian seluruh dunia. 400-an dari Indonesia, sisanya dari luar negeri. Posisi kita di luar negeri itu saat ini kemarin terakhir tahun 2020. Nek salah aku dianukan 66. Bener Pak Teguh? Kelinganku 66, 61 66 betul. 66 ranking kita internasional. Berkaitan dengan UI Green berkaitan dengan Green Campus ya tadi ya. Kita ranking 66. Ranking Indonesia itu 6. Itu perwujudan dari upaya untuk Green Campus yang ada 6 kategori tadi, ada waste, ada air dan sebagainya. Tentu di sini masih kita banyak sekali kekurangan-kekurangan, jelas itu. Sehingga karena kita tahu banyak kekurangan-kekurangannya, kita selalu berupaya mengevaluasi diri, mengevaluasi UNES maksudnya. Kita sebagai UPT melakukan evaluasi, kenapa sih nilai kita kok stagnan, ranking 6 terus, tapi nilai kita naik. Oh ternyata di perguruan tinggi lain melakukan upaya-upaya yang percepatan yang luar biasa. Sekali lagi ranking itu nomor 2. Yang pertama kinerjanya. Kalau dilihat dari kinerja saat ini posisi kita itu hampir, Mas Watoni benar nggak ya? Hampir 7.900, 7.800 sekian ya Mas Watoni. Di Bolokun diki. Halo Mas Watoni. 7.000 ya sekitar ya, benar ya? Benar ya? 7.800 sekian. Nilai maksimal 10.000. Jadi sekali lagi nilai maksimal 10.000 A. Jadi kalau ini mungkin kita ya masih B ya. Tetapi 7.800 sekian. Tahun sebelumnya 7.400. Tahun sebelumnya 6.000 sekian. Sebelumnya 5.000. Zaman Bien 4.000 sekian, seperti itu. Dari situ, ya menurut kami sudah ada kenaikan, hanya tetap perlu optimalisasi. Saya kira itu saja dulu untuk bayangan supaya sama ininya, bahwa ukuran sementara yang kita gunakan adalah UI Green Metric, bukan ukuran yang lain. Karena kami tugasnya di dalam Renstra sesuai dengan IKU. IKU itu indikator kinerja utama kami, hanya satu, peringkat UI Green Metric, nggak ada yang lainnya. Tugas UPT hanya itu. Saya kira itu sementara. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Amin atas penjelasan terkait rencana-rencana yang sudah dilakukan selama 11 tahun terakhir ya Prof. Mungkin menarik untuk Prof. Saratri memberikan tanggapan bagaimana Prof. UNES ternyata juga punya rencana internal, juga punya hebat, hijau, bersih, dan lestari. Ya. Sehat Mas, ojo ngarang gue. Hijau, bersih, dan sehat.
Gimana Prof mungkin dengan pemeringatan ini kalau menurut Prof. Saratri, apakah terlebih UNES sekarang melakukan berbagai pembangunan di kampus barat di belakang UPTTIK dan terutama juga rumah ilmu juga itu juga termasuk bangunan baru itu, bagaimana Prof? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Amin, Pak Teguh, dan teman-teman sekalian dari BP2M, para mahasiswa, ini ada 63 kalau nggak salah ini yang ikut. Yang perlu saya garis bawahi, untuk ke internal ke dalam, saya menilai di bawah Prof. Amin tadi, saya salut, artinya secara administratif paling tidak ya, diakui oleh Green Metric tadi misalnya. Tapi yang kan UNES depan, itu agar lebih meningkatkan perannya satu, bahwa kampus konservasi itu tidak sekedar terkait dengan misalnya penghijauan di kampus ataupun hal-hal yang terkait dengan hal-hal administratif tadi, tapi juga bagaimana membentuk karakter lulusan agar dia itu bermental konservasi. Dan ini juga perlu dielaborasi dulu. Jangan-jangan pengertian konservasi masing-masing individu di UNES ini juga tidak sama. Jadi mental konservasi masih dalam masa studi itu selalu mengedepankan sikap, ucapan, tindakan yang berwawasan konservasi, berwawasan lingkungan. Jadi minimal dia tidak merusak lingkungan, syukur dia bisa menularkan kepada teman-temannya, keluarganya, syukur keluar. Tadi ada chatting di sini, UNES juga perlu secara kelembagaan misalnya mengomentari ataupun mendorong pemerintah untuk menjaga lingkungan. Tadi ada disebut kasus Kendeng, kasus PLTU, itu juga perlu karena apa? Suara-suara perguruan tinggi itu juga akan menjadi satu pertimbangan ke depan gitu. Nah, selama ini yang sering bersuara secara individual, mungkin mahasiswa, mungkin dosen, tapi secara individual. Tapi secara kelembagaan UNES ini juga perlu menyuarakan hal-hal yang saya maksud tadi. Nah, kalau ini tidak terbentuk sikap mental cinta lingkungan yang tidak saja hanya di dalam kampus, tapi juga keluar kampus, ini juga lulusan-lulusan kita juga tidak akan banyak bermanfaat keluar, karena tantangan lingkungan ke depan itu sangat luar biasa menurut saya. Jadi perusahaan-perusahaan di muka bumi ini, banjir besar di Kalimantan, kemudian kenaikan suhu global bumi ini adalah karena sikap mental dari masing-masing individu itu merasa hanya melakukan kesalahan kecil, tapi karena dilakukan secara bersama-sama jadi dosa besar begitu. Misalnya begini, ada mahasiswa yang tidak sadar, saya pergoki membuang sampah di sungai. Ketika saya tegur, hanya satu tas kresek begitu, dia bilang gitu. Tapi dia lupa bahwa satu tas kresek tadi dilakukan secara massal, tidak hanya dia tapi masing-masing orang itu merasa gitu. Misalnya ya, ini jadi artinya sikap mental bahwa sesuatu yang dilakukan itu tidak besar itu akan mengganggu secara umum gitu, secara global. Itu yang sekarang dilakukan banyak orang seperti itu. Nah, sikap mental ini harus kita bentuk. Nah, oleh sebab itu pendidikan konservasi itu menurut saya tidak sekedar hafalan ataupun secara mengejar nilai itu, tapi harus sampai bisa menanamkan sikap mental tadi. Bisa menanam sikap mental agar mahasiswa tidak saja tahu tentang teori-teori konservasi, tapi juga bisa melakukan secara praktek gitu ya di lapangan. Sikap mental itu yang perlu kita apa. Nah, tadi Prof. Amin menyebut kenapa hanya sumber daya alam dan lingkungan yang dikembangkan. Padahal menurut saya seni budaya dan karakter itu juga bisa mendukung sikap mental tadi. Jadi misalnya ketika kita mensosialisasikan tentang konservasi, sebelum mbah-mbah kita itu dari seni dan budaya itu sudah melakukannya dulu dengan
unen, kemudian dengan berbagai budaya bersih di Soruat bumi, sedekah bumi, itu kan karakter seni budaya juga kan. Nah, kedua adalah karakter tadi. Karakter ini sebenarnya juga satu seni budaya dan sumber daya alam dan lingkungan tadi merupakan satu kesatuan utuh gitu, tidak bisa dipisah-pisahkan gitu. Semuanya saling mendukung gitu. Nah, itulah yang harus kita pikirkan ke depan gitu. Itu menurut saya, Mas. Oke, terima kasih Prof. Saratri. Berarti tidak hanya kelembagaan konservasi dilakukan, tapi mulai aktualisasinya lebih nyata. Ya, keluar juga begitu, tidak hanya di dalam. Tapi untuk selama ini realisasinya, Prof, mungkin realisasinya mungkin di kebijakan-kebijakan pembangunan atau mungkin di UNES sendiri itu seperti apa menurut Prof. Saratri selama ya sejak UNES Mas, boleh saya menanggapi dulu berkaitan tadi karena mungkin ada yang salah ditangkap oleh Prof. Saratri. Jadi saya tadi tidak mengatakan bahwa hanya sumber daya alam saja. Yang sumber daya alam itu yang menjadi tugas UPT, Pak. Kan kalau yang diundang saya kan hanya bicara tugas UPT karena orangnya hanya 4 ngurusin satu UNES. Dan karakter itu bukan kami, makanya saya sampaikan 3 pilar itu semua dilakukan di dalam RPJP UNES, renipnya UNES itu ada dari tahun sekian ngapain, dari tahun sekian ada, tetapi tanggung jawabnya sekali lagi karena saya diundang sebagai KUPT dan KUPT punya aturan main pekerja tugasnya apa, ya hanya tugas saya yang saya sampaikan. Tetapi untuk pilar-pilar yang lain itu kami jelas tidak punya. Wong kami itu kalau UPT itu unit terkecil di dalam satu universitas, itu unit terkecil. Itulah Prof, yang saya maksud itu. Jadi jangan disamakan satu kritik UNES. Pimpinan yang ini tidak. Kami punya tugasnya yang dibatasi oleh itu sehingga tugas yang lain tadi saya sampaikan tadi misalnya karakter itu LP3 ada melalui pendidikan konservasi, ada WR1, ada WR3 melalui kemahasiswaan, kan ada. Mereka juga punya program-program ke arah sana. Kami hanya mengikuti karena memang kami tidak punya tidak punya tugas kami bukan ke sana gitu loh. Kami hanya menjembatani, kebetulan kalau keseluruhan semua pilar itu yang dipasrai paling banyak ada di sumber daya alam dan lingkungan. Bukan berarti UNES tidak melakukan ke yang lain. Seperti itu maksudnya Prof. Jadi kalau dikaitkan dengan UPT, saya akan bilang tugas UPT-nya memang cenderung ke sana. Kalau berkaitan, saya kira yang diundang jangan hanya saya. Nanti saya pun akan misalnya bicara karena saya tidak sepandai Pak Prof. Saratri ya dalam hal lingkungan. Saya tadi disampaikan orang taksonomi tumbuhan. Saya mungkin bisa bicara tentang taksonomi tumbuhan atau duren atau ini. Tapi kan secara umum saya menulis ini saya bukan pengamat lingkungan yang ini juga. Nah, tapi kalau misalnya saya ya mungkin supaya ini, tapi kalau kelembagaan tentu saja UNES-nya itu sendiri. Nah, UNES itu siapa? Ya tentu saja kita semua termasuk. Kalau menurut saya individu-individu pun tidak masalah. Itu untuk memberikan contoh gitu loh, Prof. Artinya kalau ada yang mampu berbicara, saya termasuk orang yang nggak pede karena kalau saya bukan bidang saya nggak akan berani menyampaikan sesuatu yang saya sendiri kepastiannya juga nggak ngerti. Karena saya tahu setiap orang itu punya keterbatasan. Tapi kalau bicara tentang duren, ayo saya berani. Karena saya menghayati, melakukan, meneliti. Jadi saya tahu. Tapi untuk hal-hal yang bersifat saya hanya akan memberikan sesuatu yang barangkali malah keliru, terus terang saya memang tidak sampai ke sana. Artinya saya akan membuat suatu gagasan-gagasan yang sifatnya umum, tidak untuk ke spesifik keilmuan tertentu, mungkin belum berani. Seperti itu. Kalau kelembagaan lain, kalau kelembagaan harusnya yang diundang bukan hanya saya. Ya saya akan bicara hanya tugas UPT begitu.
Ya saya kira, tapi kalau menurut saya individu no problem. Kalau individunya Prof. Saratri, ada lagi, ada si B, ada ini menulis, dan itu UNES membawa UNES, saya kira di luar juga akan terlihat. Kalau berkaitan, monggo kalau yang ini, kalau saya tahu juga kalau apa aturan-aturan yang berkaitan dengan itu, saya tahu karena kami yang mengusulkan ke pimpinan. Monggo kalau ada yang lain dulu. Itu menanggapi yang tadi aja. Saya kira itu. Yang saya maksud begini Prof, yang saya maksud itu UNES memberi keleluasaan kepada UPT konservasi itu mengembangkan 3 ini menurut saya di bawah koordinasi oleh UPT. Jadi karakter seni budaya itu untuk mendukung SDA dan lingkungan ini, karena 2 hal itu merupakan satu alat yang harus bisa diintegrasikan gitu loh untuk mungkin tahu juga Pak, UPT itu terlalu kecil. Boleh, Wah, hanya itulah. UPT, karena aturan main di BLU itu mengharuskan kami tuh hanya berhenti di UPT, tidak boleh wong badan aja diturunkan, lembaga tidak boleh. Itulah yang saya maksud menghambat itu. Kalau saya tuh begini, apapun kalau saya ya prinsipnya gini, apa yang ada dulu kita maksimalkan. Tentu dengan bantuan-bantuan kalian termasuk Prof. Saratri supaya kita lebih nyata, artinya kita lebih kelihatan kita berjuang begitu. Karena memang kalau kita sendirian kita menjadi lemah. Nah, karena tadi kalau UPT diganti Bu, nanti jadi lembaga, opo ki negaraku po, enggak bisa saya. Itu aturan main kementerian dan itu akan berkaitan dengan pendanaan, ada ini dan seterusnya. UPT itu sudah minimal itu ada, saya syukuri gini, ada sudah syukur. Nah, kalau enggak ada kan lebih parah lagi, Prof. Sopo sing ini. Dan UNES perlu saya sampaikan ke teman-teman Prof. Saratri juga bahwa Conservation Office itu boleh diselaraskan dengan UPT Bank Fasi ini. Di tempat lain nggak ada, Prof. Di tempat lain itu masih dipegang oleh WR4-nya, Undip itu dipegang oleh WR4-nya. Tidak ada Conservation Office sendiri seperti itu. Kita sudah punya. Kalau saya ya sudah kita syukuri. Saya berharap saya diganti kok malah kok. Mumet special. Nah, tapi saya kira teman-teman muda nanti ke depan yang akan menggantikan saya, yang melanjutkan perjuangan ini, itu punya ide-ide yang lebih bagus itu. Prof. Saratri kan, kalau saya kan opo wis saya sudah tua juga. Oleh karena itu ke depan itu apapun yang kita punya, ya itu yang kita perjuangkan. Itu sudah ada UPT Bank Fasi, menurut saya sudah lebih dari lumayan dibandingkan perguruan tinggi lain. Yang ngurusi kalau untuk ini siapa, Prof? Ya UPT konservasi ngurusi itu. Wah, di tempat kami masih tunjuk-tunjukan itu. Ada ad hoc, ada ini, dan seterusnya. Jadi itu kita syukuri. Saya kira itu. Ya oke, menarik jadi diskusi. Ternyata saran dari menarik ya, turun turu loh kawit esok. Ayo, ojo kesuwen. Prof. Saratri menyarankan ada usulan dari Prof. Saratri soal integrasi antara ketiga nilai itu, pengembangan karakter dan budaya. Dan Prof. Amin menyatakan bahwa UPT Bank Fasi saat ini hanya ada 4 orang seperti itu. Karena keterbatasan soal itu ya, batasan soal manajemen. Jadi kalau untuk Prof. Amin, apakah ada ini, Prof, peluang karena UNES berencana untuk jadi PTNBH itu apakah ada luasa? Karena mungkin hambatan selama ini untuk realisasi 3 itu di UPT konservasi, orangnya itu, di orang-orangnya itu. Kami jam Prof. Saratri dibesarkan tuh kalau pas kita udah UPT PTNBH gitu gimana, Bro? Kalau saya ya, kalau udah PTNBH, nggawe prodi bisa, nutup prodi bisa, mau bikin lembaga pengembangan konservasi bisa. Itu PTNBH. PTNBH ini karepe PTNBH mau ngapain, mau buat apa saja, no problem. Begitu yang saya tahu loh ya. Sekali lagi yang saya tahu. Jadi kalau sudah PTNBH mau ngapain aja. Saya pernah tanya soalnya, saya pernah tanya ke Unpad. Unpad itu di sana ada badan apa gitu. Kok bisa ada badan ini toh, Prof, ininya kok bisa. Prof Amin, di kami itu PTNBH, Prof, mau ngapain juga boleh. Nah, jawabannya begitu, Mas. Artinya kalau sudah PTNBH, mestinya boleh
mau membentuk bukan hanya badan tadi, lembaga khusus ini boleh menurut saya. Nah itu ya itu masih impian atau ini ya nggak tahu saya. Nah, katanya sih 2022 ya. Ya. Saya udah mau pensiun, bukan mau lengser. Ya mungkin kalau saya itu tadi kita bekerja kan menggunakan semua sumber daya yang ada dulu. Yang kira-kira impian, yonek ngene, menurut saya ya boleh-boleh saja. Itu kan namanya juga impian. Tapi bagi saya nggak jalan, Mas. Kalau semuanya, nah aku ngene baru ada bisa ini. Kalau saya punya anggaran, saya baru bisa ini. Menurut saya kalau seperti itu, ya itu tadi, hanya mencari alasan. Ya apa yang ada, kita lakukan, kita nikmati, kita lakukan semaksimal mungkin. Wes ngono, wes. Kalau menurut saya gitu, wes. Modelnya mbah-mbah kan gitu. Ya, karena sebenarnya konservasi kalau mengutip Prof. Amin ini bukan tugas UPT semata, mungkin kita perlu sedikit bergeser ke Bung Rizky ini dari Kementerian Lingkungan Hidup MKM. Bung Rizky. Oke, cek. Ya, gini pertanyaan klasik sih sebenarnya. Ini mahasiswa juga ya? Iya, Bu, mahasiswa, Bu. Soalnya kayak anggota DPR gitu loh. Oh. Ya. Ya gimana Bu Rizky sekarang di staf Lingkungan Hidup MKM melihat 11 tahun konservasi ini, atau mungkin ada rehel seperti apa, atau ada pandangan seberapa terkait konservasi terutama? Oke, sebelumnya perkenalkan saya klarifikasi dulu ya, saya Rizky Riansyah ya, bukan Rizky Revansyah. Itu dikonversi salah. Oke. Nah, jadi izin masuk ya dari Prof. Amin dan Prof. Saratri ya. Selamat malam, dan juga teman-teman mahasiswa UNES. Ya, ini untuk topik pada malam hari ini tentunya sangat menarik sekali, bertepatan dengan 12 Maret ya. 11 tahun belakang bahwasannya UNES ditetapkan sebagai kampus konservasi. Secara langsung UNES tersebut berkomitmen ya, digarisbawahi bahwasanya UNES itu akan menjadi UNES konservasi dengan berbagai macam rancangan yang diwujudkan dalam buku konservasi yang telah kita terima kemarin. Kalau saya baca-baca di buku konservasi itu dapat diartikan yaitu menggunakan milik kita secara bijaksana, memelihara milik kita dan menggunakan milik kita secara bijaksana. Jadi di sini ada 2 poin, yaitu memelihara milik kita dan menggunakan milik kita secara bijaksana. Dan juga di situ terbagi ya atas 7 pilar. Yang pertama itu ada konservasi biodiversitas, kemudian arsitektur hijau dan transformasi ramah lingkungan, kemudian kebijakan kertas, energi bersih, selanjutnya ada pengolahan limbah, konservasi seni dan budaya, dan kaderisasi konservasi. Kalau kita mau bahas semuanya mungkin tidak bisa pada malam hari ini. Mungkin saya hanya menyinggung beberapa poin saja, dan juga ini mewakili lah suara teman-teman mahasiswa dan masyarakat lingkungan UNES. Ya, bahwasanya dulu UNES tersebut adalah merupakan daerah resapan air ya. Kalau misalnya kita flashback gitu loh, sejarah UNES dulu itu apa gitu loh. UNES itu sebenarnya hutan dulu yang tentunya bisa menjaga siklus hidrologi dan penyediaan air. Bahkan UNES tersebut dulu itu hutan dan juga berpengaruh gitu loh dengan daerah Semarang. Jadi ketika UNES ini didirikan, tentunya banyak sekali gitu peradaban ataupun dampak terhadap kota Semarang. Nah, kalau kita hitung-hitung ya, kalau saya kemarin mencari jurnal ya, di dalam suatu jurnal UNES itu memiliki lahan sebesar, dalam jurnal ISPEN Safrel ya, jurusan teknik sipil. Jadi UNES tersebut itu memiliki luas kurang lebih 1.444.251 meter kubik ya. Kalau misalnya kita hektarkan sekitar 144 hektar lah. Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian bahwasannya
banyak sekali gitu kendala ataupun permasalahan polinemik yang diakibatkan oleh UNES. Didirikan UNES pasti banyak sekali peradaban yang berubah. Banyak sekali kos-kosan yang didirikan, terus kemudian banyak sekali ada berapa tanaman dan hutan juga ditebang ya untuk memunculkan ataupun mewujudkan pembangunan lah. Kalau kita lihat juga sekarang ada pembangunan yang terbaru itu di samping musola rektorat itu ya, gedung digital apa itu baru itu. Nah, tentunya itu berdampak gitu loh, berdampak terhadap lingkungan ya, terkhusus dalam krisis air ya. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lah bagi masyarakat UNES ya, apalagi teman-teman anak koas, terus kemudian yang di sekitar sekarang lah benaran yang apa ya, intinya itu mengeluh lah terkait air. Karena kalau kita lihat, kita refleksikan zaman dahulu itu banyak sekali sendang-sendang di daerah sekarang ya. Sendang-sendang yang di Gunung Pati. Nah, itu ternyata itu mulai kehilangan air ya, mulai kehilangan air karena ditebang gitu loh hutannya ditebang, terus kemudian ketika sendang sudah tidak ada, tentunya masyarakat membutuhkan sumber air gitu, dan solusinya masyarakat tersebut sumber airnya itu mencari sumur galian. Nah, apakah sumur galian itu menjadi solusi konkret gitu loh buat masyarakat ini mendapatkan air bersih? Tentunya tidak, karena ketika musim kemarau pastinya akan keringan sumur galian tersebut. Jadi tidak lancar gitu loh. Kalau kita cari di jurnal banyak sekali gitu loh keluhan seperti itu. Ya. Menurut dosen geografi Suroso menyebutkan bahwa penyebab kekeringan itu ditinjau dari aspek geografi, struktur tanah sekitar wilayah UNES merupakan jenis tanah yang resapan air, namun bangunan yang bludak menyebabkan berkurangnya daerah resapan air, adanya pembangunan kos-kos dan gedung-gedung. Nah, tentunya itu sangat berpengaruh gitu loh terhadap masyarakat UNES. Jadi air itu benar-benar, air bersih itu benar-benar inilah apa tuh namanya, langka lah. Nah, pasti teman-teman juga bertanya, gunanya embung itu apa gitu loh, embung yang di samping FBS. Nah, saya juga di sini menanyakan gitu loh ya pada pihak UNES dan teman-teman sekalian. Kemarin saya sudah sempat bertanya gitu. Memang untuk embung itu ada berapa titik-titik yang untuk menyerap dari air hujan diserap, seperti yang di belakang KW itu ada seperti kolam lah. Nah, ternyata itu fungsinya untuk menyerap air hujan. Nah, kan tapi di sini esensial dari embung itu sendiri apa gitu. Teman-teman tentunya bertanya, apakah masyarakat setempat di UNES itu sudah terkena dampak dari fungsi embung tersebut? Apakah ketika ada embung tersebut dari teman-teman masyarakat itu mendapatkan air gitu secara lancar gitu? Pasti tentunya belum ada kan mendengar seperti itu. Jadi mungkin pandangan saya terhadap UNES ya, saya setuju dengan Prof. Saratri bahwasanya UNES indikatornya tadi mungkin kalau saya garis bawah itu eksistensi ya, bisa dikatakan eksistensi bahwasanya peringkat indikator UNES konservasi itulah peringkat UI tadi, UI Grand Metric yang disebutkan oleh Prof. Amin. Ya menurut saya itu memang itu suatu hal yang baik, tapi di sisi lain tentunya kita harus bertanggung jawab gitu. Kita sudah menegakkan kampus di sini, tapi itu kan berdampak karena kita sudah membangun peradaban. Nah, tentunya kita harus mempunyai solusi lah buat masyarakat yang terdampak terkait krisis air ya. Contohnya mungkin kita benar-benar fungsikan untuk embung tersebut, terus kemudian mungkin kita adakan biopori ataupun sumur resapan yang tentunya itu benar-benar konkret gitu loh. Nah, mungkin tadi yang saya garis bawahi dari Prof. Amin bahwasanya untuk UPT konservasi itu untuk langkah-langkahnya itu terbatas. Nah, di sini mungkin bisa kita kerjasama gitu loh, antara mungkin Mapala, kemudian nanti dari BMKM dan sebagainya.
kita adakan gerakan bersama, bahwasanya ini bukan tanggung jawab UPT Konservasi, bukan tanggung jawab lembaga-lembaga yang lain, tapi kan sasaran di sini untuk kader konservasi adalah masyarakat UNES, entah dari aktivitas akademika UNES, kemudian dosen, terus mahasiswa dan masyarakat UNES gitu. Kita bangun bersama-sama untuk mewujudkan UNES konservasi ini. Yaitu menurut pandangan saya terkait bahwasanya di lingkungan UNES itu terdampak gitu loh. Atasnya pembangunan UNES gitu, termasuknya itu kendala krisis air. Yang kedua, kemarin dari Kementerian Lingkungan Hidup BMKM itu sudah melakukan riset kecil-kecilan, tapi kita masih masih riset juga, belum kita tindak lanjuti terkait pengelolaan limbah dan sampah. Yang kita garis bawahi di sini adalah sampah. Nah, kita temukan kendala di situ di Fakultas Teknik, bahwasanya ada beberapa sampah yang tidak dibuang ke pengelolaan sampah yang di depan Banaran. Nah, dan itu malah dibuang di belakang gedung teknik elektro, dan kita juga punya buktinya, kita foto di sana. Mungkin ini bisa kita refleksikan, kita evaluasi bahwasanya di sini kendalanya apa gitu dari Fakultas Teknik, kenapa tidak membuang ke depan. Kemarin kita tanyakan cleaning service, alasannya karena untuk pengelolaan sampah di UNES ketika kita buang ke depan itu berbayar gitu. Jadi ada komersil jadi di situ. Nah, tadi sudah disinggung juga bahwasanya UNES akan menuju PTNBH. Kenapa PTNBH ya? PH. Sebenarnya PTNBH itu adalah bisa dikatakan komersil lah. Segala sesuatu nanti mungkin ada berbayar ya. Jadi kemarin juga agak kaget gitu loh. Kenapa kok berbayar gitu loh? Kenapa kok ini sampahnya dibuang di belakang, Bu? Ya ini bayar, Mas, katanya. Jadi kalau mau buang ke depan itu kita harus ada bayaran gitu. Tapi untuk fakultas lain buang ke depan. Itu aja sih kendala dari itu. Nah, kemarin kita mau riset ke pengelolaan sampah itu, dan pengelolaan sampah itu tersebut sudah dinaungi oleh PT. Ya, untuk nama PT-nya itu apa ya kemarinnya? Saya lupa kemarin PT-nya. Jadi di situ ada nama PT-nya, dan kita mau ngadain riset itu harus nembungin dulu ke PT-nya, sudah buat surat tugas, tapi kita dialihkan ke rumah tamu UNES gitu. Jadi kita belum tindak lanjuti juga risetnya, menanya-nanya gitu, bahwasannya seperti apa gitu sistemnya. Jadi menurutku itu, Mas Adam ya, yang kita harus tinjau adalah gerakan kita gitu, bukan tanggung jawab UPT konservasi dan sebagainya ya. Jadi ketika nanti UPT konservasi itu mungkin sulit, ya mungkin bisa mengajak teman-teman mahasiswa gitu loh untuk mewujudkan gerakan konservasi yang secara konkret. Ya sepakat dengan Prof. Saratri lah tadi. Seperti itu, Mas Adam. Terima kasih Bung Rizky atas tanggapannya terkait diskusi ini. Menarik juga Bung Rizky menyoroti soal ya bagaimana dampak setelah adanya UNES, seperti yang tadi dibilang UNES sebagai hutan dan sekarang jadi ya bangunan-bangunan dan terus membahas soal air tanah seperti itu. Dan juga Bung Rizky juga menawarkan opsi yang cukup menarik bahwa sebenarnya memang bukan tugas dari UPT konservasi atau Bank Fasi semata, tapi mahasiswa mungkin bisa sama-sama ikut gitu, mungkin jadi kader ya sebenarnya. Kita ingin menanyakan ke karena sering dibahas bahwa pembangunan di sekitar UNES atau pembangunan sendiri ternyata malah membuat dampak yang cukup buruk, mungkin seperti kekeringan tadi yang dibilang Gus itu. Apakah sebenarnya sebuah keniscayaan seperti atau kalau dalam tata kota mungkin kita mengenal soal gentrifikasi, pengembangan itu tidak terelakkan. Yang terjadi di UNES itu pengembangan wilayah, adanya kos-kosan itu tidak terelakkan dari UNES yang dulunya mungkin banyak tegak. Apakah itu bisa diantisipasi dan itu kira-kira seperti apa kalau menurut Prof. Saratri? Ya, setiap pembangunan di suatu wilayah itu kan pasti ada AMDAL ya, analisis mengenai dampak lingkungannya. Jadi kemudian kota ataupun daerah itu selalu memiliki rencana tata ruang. Nah, itu yang menurut saya harus difungsikan.
Jadi rencana tata ruang itu tidak sekedar bagi-bagi lahan, bagi-bagi kapling, tapi bagaimana menempatkan satu aktivitas bisnis, aktivitas ekonomi itu tidak mengganggu daerah-daerah hijau, daerah-daerah resapan itu. Itu yang harus dilakukan. Nah, selama ini saya melihat rencana tata ruang itu sering dilanggar dan pemerintah itu dimanapun ya, saya tidak bicara Semarang saja, itu tidak banyak berbicara kasus-kasus di puncak, kasus-kasus di Kalimantan, kasus-kasus banjir itu sebagian besar adalah pelanggaran-pelanggaran tata ruang itu. Artinya tata ruang itu bisa saja tadinya tidak begitu dilakukan, dibuat secara serius dengan melibatkan studi-studi dari biologi, studi geografi, studi geologi, studi ilmu lingkungan dan seterusnya. Itu barangkali karena menurut penelitian dari Depdagri tahun 2000-an berapa itu juga dari sebagian besar rencana tata ruang itu hampir 80% itu tidak baiklah, rencana tata ruang itu tidak bisa diimplementasikan. Kemudian yang kedua, pemerintah itu tidak bisa mengontrol pelanggaran-pelanggaran tata ruang dengan tegas, bisa mengontrol tapi tidak menindak dengan tegas. Nah, kita lihat kasus sekarang lah misalnya. Kita lihat bahwa di sekarang itu kan mesti ada rencana daerah yang tidak boleh diganggu sama sekali. Itu kan ada. Nah, kenyataannya banyak kita lihat daerah-daerah yang kemudian ditempati pengembang-pengembang. Kita lihat saja sepanjang jalan ke Ngijo, sepanjang jalan dari kampus ke arah Sampangan misalnya. Kapling-kapling itu saya belum yakin kalau itu melalui analisis dampak lingkungan yang mendalam begitu. Padahal dampak lingkungan itu tidak hanya di fisik saja, tadi disebut air tanah, disebut polusi, disebut, tapi juga dampak-dampak sosial gitu ya. Misalnya dulu, misalnya di sekarang itu dulu guyub rukun ya, sebelum ada kampus, misalnya sebelum ada perumahan-perumahan penduduknya masih rajin pengajian, rajin melakukan ronda malam, rapat RT, RW, dan seterusnya misalnya ya. Kemudian guyub rukun, ada sinoman, ada berbagai kebudayaan lain. Bercampur dengan mahasiswa dari berbagai wilayah daerah, kemudian terjadilah perubahan-perubahan tata nilai yang tadinya guyub mungkin bisa saja karena terfokus pada bisnis kos-kosan, bisnis warung, dan seterusnya. Kemudian terjadilah pergeseran-pergeseran nilai-nilai sosial. Sudah berani misalnya antara laki-laki perempuan yang dulu pemuda desa tidak berani misalnya. Itu adalah dampak-dampak sosial juga perlu dipikirkan. Meskipun secara ekonomi juga ada dampaknya kemajuan. Tapi secara kalau ditimbang-timbang belum tentu dampak sosial itu dampak ekonomi itu lebih menguntungkan dibanding kerugian di dampak sosial tadi. Itu yang perlu dilakukan, Mas. Jadi sebelum melakukan satu tindakan pembangunan, melakukan pembangunan aktivitas bisnis ataupun ekonomi harus melalui analisis dampak lingkungan itu tadi. Ya, tapi untuk terlepas ini, apakah sebenarnya itu bisa mendorong ke mungkin untuk menata ruang di sekitarnya itu, apakah ada regulasi untuk ke situ nggak sih? Mungkin UNES kan karena ada orang-orang seperti Prof. Saratri yang master di bidang tata kota atau dosen-dosen di geografi itu bisa mendorong tata ruang di sekitar UNES, karena mungkin kan dampak yang lain di kos ada penyedotan air tanah seperti itu. Ya, kalau secara pribadi saya sering menulis ya di Suara Merdeka, di berbagai media massa. Tapi tadi saya kan sudah minta atau secara kelembagaan UNES itu misalnya bisa saja selain misalnya ada advokasi pada masyarakat sekitar kalau membangun kos-kosan itu agar sehat itu seperti ini. Tata ruangnya itu dari teman-teman arsitek, dari teman-teman sipil, geografi, itu kan bisa itu ya secara kelembagaan. Kemudian apalagi misalnya kita lihat aja lah kos-kosan di sekitar UNES itu tata ruangnya kan kacau. Itu bayangkan kalau ada kebakaran itu misalnya bagaimana
pemadam bisa masuk karena jalannya seperti jalan tikus yang tidak pernah ketemu, sempit-sempit. Kemudian antara kos satu dengan kos yang lainnya itu kadang-kadang ada di depannya ada pembuangan sampah, di belakangnya ada septic tank, kemudian bertemu dengan sumur warga dan seterusnya. Itu akhirnya terjadi satu kekacauan gitu. Nah, tata ruang ini yang memang lepas kontrol dari UNES karena memang ini sebenarnya pemenang dari pemerintah kota, bukan UNES, karena UNES tidak berwenang untuk mengarahkan itu, tapi memiliki kewajiban untuk ikut mengawal gitu. Nah, yang terjadi sekarang tidak terkontrol tata ruang di sekitar UNES menurut saya gitu ya. Bayangkan aja sepanjang itu yang terlihat aja lah, sepanjang jalan itu aja pengembang sudah berlomba-lomba bikin perumahan-perumahan yang di mana struktur geologinya saja nggak diperhitungkan. Banyak tau perumahan-perumahan yang kemudian ambruk, longsor. Ini yang sepanjang Trangkil itu, yang ke bawah itu. Dulu saya melihat perumahan Trangkil itu juga begitu mengerikan. Ternyata di belakangnya juga ambrol. Saya pernah diwawancarai TV dari Cakra TV ya itu. Saya sudah mengingatkan paginya longsor di sekitar Banaran itu, ada perumahan apa itu juga begitu. Ya itu karena tidak melalui satu analisis yang mendalam gitu. Jadi permulaan masalahnya ya Pak. Ya. Ya, terus menarik juga ternyata setelah dilihat rencana induk pengembangan UNES tahun 2016 dan menuju tahun 2040, dalam periode kedua tahun 2021 sampai 2025 dalam bidang konservasi, yang sebelumnya di tahun 2016 sampai tahun 2020 UNES melestarikan, mengkaji, dan menerapkan nilai konservasi di lingkungan UNES. Pada periode yang kedua tahun 2021 sampai 2025 melestarikan, mengkaji, dan menerapkan nilai konservasi dalam masyarakat seperti itu. Dan kira-kira ada rencana apa, Prof. Amin, untuk realisasi RENIP itu? Saya memberi tanggapan dulu pada Prof. Saratri dulu ya. Tadi saya malah gini Pak, teman-teman FT dosen sebagai akademisi, tugas kita itu sebagai akademisi kan 3 ya. Yang utama itu 3, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Artinya teman-teman FT yang itu bisa mulai melakukan pengabdian. Itu bisa dikatakan juga kelembagaan, artinya kegiatan-kegiatan dosen yang terstruktur seperti itu diusulkan ke UNES melalui LP2M, kemudian melakukan pendampingan itu merupakan menurut saya langkah-langkah nyata, tidak usah menunggu. Artinya yaitu tadi kalau saya ke diri kita sendiri, seperti contoh sekarang ini tim kami ini karena tahu ada tempat pengolahan sampah di UNES, kemudian kami merancang pengabdian untuk masyarakat Banaran, bagaimana mereka punya literasi terhadap pengolahan sampah yang bijaksana. Ini tahun 2021 ini kami laksanakan. Nah, bentuk-bentuk seperti itu saya memang tidak mengatasnamakan UPT konservasi, tapi kalau banyak individu-individu atau kelompok-kelompok pengabdi, baik itu mahasiswa maupun dosen, saya kira akan lebih nyata peran dari akademisi UNES itu akan lebih nyata ke lingkungan. Kemudian saya ingin menanggapi juga Mas Rizky ya, Mas Rizky. Mudah-mudahan ini Mas Rizky sudah mau lulus atau masih mahasiswa baru, saya nggak tahu. Yang jelas yang tadi disampaikan pilarnya itu pilar yang dulu Mas Rizky. Jadi pilar dulu itu ada 7 pilar. Kemudian disimplifikasi menjadi 3 pilar. Tidak mengurangi konten, tidak mengurangi makna. Hanya kita akan lebih mudah mengingatnya karena hanya 3. Nah, tadi kalau disampaikan pembangunan itu akan berdampak, betul. Semua pembangunan pasti punya dampak negatifnya. Nah, dari sana kami melakukan program hebat tadi atau UI Grimetric. Sekali lagi, bukan rankingnya yang utama, tapi upaya ke arah yang menunjukkan indikator-indikator berkaitan dengan yang tadi disebutkan semua.
Jadi kalau teman-teman adik-adik mahasiswa ingin mengikuti, betul-betul ingin mengikuti ya, karena kami kan sering sudah bekerja sama dengan teman-teman tadi apa yang Mahapala atau apa itu sudah. Artinya kita memang sering minta tolong mereka. Coba rutin, apalagi teman-teman BP2M ya, itu coba buka rutin web kami konservasi unes.ic.id. Di sana tuh perjalanan kami ada bahwa UNES konservasi itu 3 pilar, ada program hebat itu, ada biopori, ada banget, ada sumber resapan, ada. Jadi sekali lagi Green Metric, jangan sampai begini, saya bicara panjang lebar, ternyata Anda nggak tahu yang namanya hebat itu apa. Green Metric indikatornya apa, orang ngerti saya. Padahal indikator di sana, Mas, indikator di Green Metric, saya tidak bicara tentang ranking ya. Indikator Green Metric setting dan infrastruktur. Setting dan infrastruktur itu termasuk hutan kampus, bagaimana tempat resapan, bagaimana gedung menggunakan yang dia termasuk yang banyak udaranya dan seterusnya. Ada juga energi. Jadi kami selalu ke unit-unit, ayo unit itu buat sekarang kalau listrik nggak kepake mati, begitu ada. Dan itu makanya kalau nggak baca kan nggak tahu itu. Kemudian ada juga air, tadi ada embung. Embung itu sekarang ada fungsinya memang betul untuk menerima limpasan. Kalau itu nanti akan jadi misalnya sumber air, saya kira beda lagi ya. Embung nih tahun ini yang akan kita coba untuk kita siapkan itu yang di FIK, itu akan kita coba siapkan. Tapi sekali lagi memang akhirnya kan bergantung pada dana, dan itu dijanjikan oleh Wali Kota Semarang. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar imbas yang banjir dan sebagainya itu dikurangi. Aduh ya, itu yang banjir yang di jalan itu bisa dikurangi. Dan saya nggak tahu juga, adik-adik sudah tahu belum bahwa kita punya SIOMON. Setiap mahasiswa wajib menanam pohon. Dan itu adalah upaya kita untuk supaya pohon-pohon itu semakin banyak. Itu disebarkan di masyarakat, di kampus UNES, kita sudah menanam sekitar 125.000 pohon. Itu berjalan terus setiap tahun, tahun ini gitu jatahnya nanti sebanyak mahasiswa baru, dan itu dibuktikan dengan SIOMON. Nah, kembali lagi ke mahasiswanya. Mahasiswanya itu ada yang nanam habis itu tinggal mati seperti itu. Nah, kalau ngurusi sampai di sana itu tadi seperti Pak Prof Saratri, seharusnya tanpa harus dikejar-kejar, setiap mahasiswa juga punya perasaan itu, perasaan ingin memelihara dan seterusnya ya. Jadi upaya-upaya UNES itu sudah sampai demikian. Kemudian aturan tidak boleh menggunakan plastik sekali pakai, itu SK Rektor loh ya. Kemudian transportasi hijau itu ada semua. Hanya pada waktu implementasinya, tahu kita pada waktu mau menerapkan tidak boleh masuk kendaraan ke dalam kampus. Loh, yang protes banyak banget. Inilah, dan seterusnya. Dicontoh nih, sudah pakai sepeda. Tapi bukan hal yang mudah mengubah kebiasaan tadi menurut Prof Saratri. Budaya itu kan sudah melekat. Nah, sehingga upaya kita bersama. Kalau setiap yang ada di sini memberi contoh nyata, bukan hanya ngomong tok loh ya. Kalau bicara menurut saya itu termasuk nggak terlalu tinggi lah. Jadi bicara terus memberi contoh real. Kalau misalnya lihat Bu Amin pakai sepeda, setiap ini pakai sepeda kayak jalan kaki kan lama-lama dicontoh. Sekarang kita bilang ini kurangi ini, baru ke sana karena naik motor, ke sini naik motor. Mahasiswa juga gitu. Terus penerapan bebas plastik gitu. Mahasiswa makanya beli nggak bawa tumbler sendiri. Padahal kalau mau beli jajan di luar pakai tumbler kan lebih mengurangi sampah. Itu kalau dilakukan oleh setiap mahasiswa
Seperti apa? Itu kami nilai melalui program hebat. Jadi program hebat itu di dalamnya ada jumlah biopori setiap fakultas. Dihitung, Mas. 1 tahun 100. Sumur resapan, rainwater, ada semua. Makanya tolong dibaca, bukan hanya tahu ikopo enggak, dilihat aja ininya, di dalamnya dilihat. Seperti apa toh UI Green Metric? Buka webnya UI Green Metric. Indikatornya apa saja kan? Mencakup seluruhnya sampai ke tadi supaya banjir dan seterusnya. Kemudian tadi berkaitan dengan sampah. Saya nggak tahu ya, kalau bilang bayar itu saya kira tidak harus langsung dipercaya karena tidak ada bayaran di situ. UNES kita, tempat pengolahan sampah kita dikelola pihak ketiga. Mengapa demikian? Kalau dikelola saya nggak sampai setahun mandek. Dikelola mahasiswa bikin kompos, kalau libur pulang. Nah, jadi dikelola tentu semua aturannya ngikutin kita, termasuk kalau ada mau penelitian. Jadi kalau mau ada penelitian di sana, tidak boleh ke sana minta, nggak boleh seperti itu. Anda harus ke saya dulu. Kami mau melakukan penelitian, judulnya ini, dan seterusnya. Kami deteksi, karena semuanya butuh laporan. Itu kami laporkan loh. Setiap tahun saya bikin laporan UNES berkelanjutan, Sustainability Report. Saya bikin laporan setiap tahun. Setiap tahun kami bikin laporan. Di dalamnya termasuk kegiatan-kegiatan penelitian yang langsung berkaitan dengan konservasi. Bukan hanya pilar konservasi sumber daya, tapi 3 pilarnya. Seperti itu. Jadi lapor ke kami catat. Nanti di sana, di tempat pengolahan itu, karena memang dipegang oleh ini, Anda nggak bisa semena-mena. Anda itu mau penelitian apa, dipresentasikan, mau seperti apa. Karena tempat sampah itu juga diolah dengan teknologi, dengan memberikan dampak atau memberikan manfaat yang besar, sehingga nggak boleh tanpa ada record. Jadi semua tercatat bahwa yang pernah penelitian ini, saya sudah membuktikan. Jadi saya sendiri, KUPT sendiri, saya mau melakukan tahun ini, saya mencatatnya di UPT konservasi, saya ke tempat pengolahan sampah itu menyampaikan bahwa kami punya ide ini, boleh tidak gini. Saya juga presentasi di sana. Dan di sana ternyata setelah saya bawa beberapa dosen biologi, karena di tempat pengolahan sampah itu ada banyak peluang penelitian, termasuk yang organik, menjadi sampah. Kemudian literasi pemilahan itu untuk pengabdian. Kemudian ada yang megot. Ini tahun ini kita akan meneliti tentang megot. Di sana sudah ada organik dipakai sebagai pakan megot. Tapi masalahnya sekarang ini kan pandemi, sehingga sampah basahnya sebagai makanan megot kan minimal karena tidak ada kantin yang buka. Oleh karena itu kita mencoba ini tahun ini saya pengabdian ke masyarakat sekitar untuk memberdayakan mereka supaya memahami pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan sampah sampai nanti bagaimana mengubahnya menjadi ekoenzim, kemudian ekoenzimnya bisa dibeli oleh tempat sampah, digunakan untuk membuat kompos. Harapannya masyarakat sekitar juga mendapatkan nilai tambah dari keberadaan yang tempat pengolahan sampah. Sekali lagi, masih banyak kekurangan, tapi bagi saya tadi upaya-upaya nyata seperti itu perlu ditindaklanjuti, perlu kita kita bareng-bareng kita bareng-bareng lakukan yang ada. Yang ada itu dulu dibuktikan ya, seperti itu. Dan tidak ada pembayaran apapun. Saya nggak percaya itu. Kalau memang ini bisa kami catat siapa yang mengatakan itu, karena semuanya sudah diatur, sudah ada mekanismenya, SOP-nya, dari mulai unit dibawa, dikumpulkan, satu hari itu pirang kibek Mas Watoni, wakeh pokoknya.
Kalau melihat sendiri di sana banyak sekali, mereka sudah punya alat untuk membuat dia lebih kecil-kecil, dari mulai banyak sekali menjadi kecil-kecil itu sekitar menjadi 1/20 kelihatannya volumenya, dari yang 1/20 itu jadilah dibuat kompos yang masih membutuhkan 1,5 bulan. Nah, 1,5 bulan itu kan masalah juga. Berarti kan membutuhkan ide, gagasan mahasiswa untuk menciptakan teknologi bagaimana itu 2 minggu jadi kompos. Itu kan tantangan. Kalau itu ditanyakan kok Bu Amin enggak? Bu Amin tuh enggak di sana. Bu Amin tuh duren gitu loh. Ada orang lingkungan kan ada, tempat biologi kan ada. Karena tidak semua orang itu pintar di orang yang hanya mampu di bidang saya, tetapi bidang yang lain ya tahu, tapi umum saja. Oleh karena itu, ya saya hanya menghimbau, ayo mahasiswa yang punya ilmunya, kalian bisa loh penelitian di sana, mau penelitian penggunaan media, hasil pengolahan itu yang menjadi media tanaman, bisa diteliti oleh orang FT, bisa menjadi energi listrik, bisa oleh FT, fisika, begitu. Tapi artinya modalnya apa yang di UNES kita perjuangan bersama, kalau nggak tahu apa yang diperjuangkan kan repot. Lihatlah di web kita di konservasi unes.ac.id. Di sanalah ada informasi, ada laporan sustainability, ada raport yang indikatornya tadi, bahkan sampai ke RTH itu berapa, semua ada, mencakup. Ada yang enggak. Jadi kabeh ono ning kono, Mas. Jadi biopori, sendang, apalagi embung, pemanfaatan embung, pengolahan sampah, ada semua, termasuk di hebatnya. Kalian pengen tahu hebat kayak apa, UI Green Metric kayak apa? Kalau diceritain di sini, oh ya lama banget, kami aja menyusunnya lama. Kalau ini silahkan baca sendiri di konservasi.ac.id. Yang jelas kami membutuhkan bantuan dari adik-adik semua. Tidak bisa kami sendiri karena kami tadi keterbatasan tenaga dan semuanya. Tetapi semua itu termasuk menanam pohon, wajib pohon, tidak ada semua. Jadi menebang pohon itu harus lewat saya. Di ini FIK nebang pohon ini gini-gini bahaya. Kami mengirimkan staf kami ke sana. Dilihat, Mas Teguh dicek di sana. Iya Bu, kalau nggak dipotong toh Bu, itu nanti akan ngemburui bahaya karena sudah begini-begini. Oke, potong. Keluar izin untuk memotong. Gantinya berapa? 1 pohon ganti 5. Apa 5 itu? Pohonnya kita tetapkan, tingginya kita tetapkan. Begitu semuanya sudah. Tapi apakah ada kekurangannya? Banyak. Kenapa? Karena belum tentu dilakoni. Udah janji mau ganti 5, nggak ganti, cuma ganti 1. Nah kami matanya kan cuma sedikit. Nggak bisa sama, Dito 5 pondak. Nah seperti itu. Jadi artinya kan banyak pihak yang harus terlibat. Banyak pihak yang ini. Yang jelas semuanya sudah kita mencoba untuk semaksimal mungkin. Gitu ya, dari semua kategori tadi sudah ada. Jadi UI Green Metric kayak apa, hebat kayak apa, itu sudah mencakup semua yang tadi disampaikan. Sudah ya tentang bagaimana mengupayakan supaya daerah resapan itu bertambah. Wong dinilai kok ada upaya-upaya itu di dalam kampus UNES, dan kalau keluar kampus UNES kewajiban kita semua karena kalian dosen, postgraduate dosen, kalian mahasiswa itu punya kewajiban tridharma yang harus memberikan ilmunya, mentransfer ilmunya ke lingkungan kita. Ya, kalau semua, saya bayangkan kalau setiap dosen UNES itu rajin mengusulkan, bukan hanya yang di UNES, ke nasional ikut kompetisi, itu kompetisi itu kan mahal tuh, 50 juta ada, 150 juta ada, 200 juta ada. Itu kalau misalnya kita mengusulkan itu keterima, yang dosen seni budaya itu ini di sekitarnya bagaimana budaya di sekitarnya seni budaya itu bisa langgeng dan malah ini loh bisa, semua akan terangkat. Kali kalau kamu diserahkan ke UNES, duitnya sopo? Duitnya sopo? Kan angel, nggak ada uangnya.
artinya uang kita, makanya uang dari UNES itu kan ya terbatas. Saya nggak ngerti kan bukan ini, tapi kan terbatas kita tahu. Tapi kita ini yang harus benar-benar berupaya. Berapa sih hitungannya? Saya sudah melihat datanya dosen, karena kebetulan saya juga mereview nasional maupun internal. Itu dosen yang meneliti atau mengabdi. Nebeng, mahasiswa yang ikut PKM, kecil juga. Harus didorong-dorong juga. Tapi kalau setiap mahasiswa, setiap UNES, itu kewajiban saya Tridharma. Kalau tidak, maka saya hanya melaksanakan satu dharma pendidikan. Berarti masih punya utang dong saya. 2 dharma yang lain tidak dilakukan. Nah itu kalau seandainya Tridharma itu dilaksanakan disadari oleh setiap insan akademisi UNES, dan itu wajib untuk mereka. Aku nggak mikir duitnya. Pokoknya ini harus punya itikat itu, saya kira oke banget. Nggak ada bolong, setiap tahunnya tuh selalu mengabdi, setiap tahunnya selalu meneliti. Sekarang bertanyalah pada diri sendiri, apakah sudah dilakukan demikian? Saya kira itu paling mudah, karena ukurannya adalah ukuran yang real, yang perjuangan menurut saya bermacam-macam. Prof. Sarati tadi berjuang melalui tulisan, oke, nggak masalah. Berjuang melalui kegiatan real di lapangan untuk memberikan tadi bagaimana menata perumahan gitu, banyak sekali. Kalau itu diambil oleh setiap dosen UNES, setiap oleh mahasiswa UNES, oke banget. Dan saya melihat yang meneliti di UNES itu orangnya itu saja. Yang keterima lolos itu saja. Kalau main di UNES duitnya nggak seberapa. Mainlah di tingkat nasional, tapi untuk kepentingan di lingkungan kita. Saya kira itu adalah wujud nyata dari perjuangan kita bersama, ingin mengubah kondisi lingkungan kita menjadi lebih baik. Itu real, karena nanti ukurannya real. Jangan mikir lagi honor, nggak ada. Saya tuh pantang mikir honor. Saya berkegiatan, loh ini nanti buah minuman, nggak ada honor, nggak boleh honor untuk dosen. Jadi itu tadi 100 juta untuk kegiatan itu. Saya kira itu, karena saya alhamdulillah tiap tahun dapat kegiatan penelitian dan pengabdian. Intinya satu, karena saya merasa berdosa kalau tidak melakukan itu. Lawang tugas saya itu Tridharma kok cuma pendidikan tok. Saya harus melakukan 3-tiganya. Sekali lagi bentuknya macam-macam, termasuk menulis dan lain-lain. Saya kira itu. Ojo kesuwen iki wis 9:30. Monggo ada Profesor atau siapapun. Atau ada teman Kadif bisa menambahkan kalau ada yang kurang. Silahkan Mas Teguh, Mas Fatoni, Mas Asep bisa berpendapat di sini. Wami kalau ngomong ya ngono kuwi. Wis tuwa, ngono kesel ngono aku. Iya betul Mas Adam, jadi tetap harus ada batasan waktu lah. Nanti kasihan ini juga. Ya. Jadi saya menambah. Ya, saya menambah. Betul, saya menambahkan bahwa memang perkembangan tidak bisa terelakkan ya, karena dimanapun, mungkin kalau yang protes nggak hanya mahasiswa, semua protes, tapi kalau nggak ada kampus UNES, mungkin kita akan melihat flashback dulu. Sekarang ya masih seperti itu ya, masih seperti itu saja. Artinya disurvei aja, orang sekarang kira-kira seneng nggak hadirnya UNES di sini. Kos-kosan bertambah, jualan, kalau nggak pandemi juga laku dan sebagainya. Memang ada sisi positif dan sisi negatifnya. Artinya bahwa tidak hanya di dunia sekarang saja yang berdampak seperti itu. Saya sepakat Prof. Sarati tadi bahwa hampir yang namanya aglomerasi perkotaan itu ya berdampak pada tadi perubahan lahan, kemudian perubahan sosial budaya, dan itu sangat sama sekali wajar gitu ya. Artinya bahwa satu sisi bisa menerima dan satu sisi bisa menolak. Tetapi hal ini tentu menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya sebagian sepakat, sebagian juga enggak, karena memang fenomena di lapangan itu ketika, contohlah mahasiswa, coba saya bertanya pada mahasiswa saja, apa yang telah Anda lakukan di kehidupan kos-kosan? Apakah cukup terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan? Nah, turu tanginnya jam melok tahora, kan gitu kan? Nah, ini kembali lagi kepada Anda sebetulnya, ya ada tanggung jawab sosial seperti apa. Karena apa? Karena sebetulnya pembekalan pendidikan konservasi itu memang diharapkan kalian menjadi generasi konservasi. Tidak hanya sebatas menanam selesai itu selesai, tetapi membentuk satu karakter bagaimana berperan, bahwa Anda membawa UNES loh kemana-mana itu, gitu kan? Ya, saya sepakat tadi Mas Rizky
literasinya sangat komplit begitu ya, membaca artikel dari mana-mana. Cuman harus ada ujungnya ini Mas Rizky. Kira-kira selain menganalisis gitu kan, kira-kira nanti apa ya istilahnya sarannya itu seperti apa, dan kemudian ada nggak langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk tahapan itu ya, terutama bagi teman-teman mahasiswa. Nah, saya sepakat juga Prof. Amin, kita terbatas langkah, Mas. Jadi apa-apa konservasi betul, karena kita punya topoksi sendiri. Kita berusaha meminimalisir dampak negatif keberadaan kampus, sebetulnya itu sih, dengan berbagai macam program. Sehingga UNES hadir itu bukan penyebab masalah. Begitu. UNES hadir itu tetap safe terhadap lingkungannya, tetap safe terhadap masyarakat sekitarnya. Memang perkembangan yang terakhir itu akan berdampak pada lingkungan, itu keniscayaan, dan itu ya terjadi di mana-mana. Jakarta aja dengan perkembangannya juga nggak bakalan selesai itu, Puncak juga seperti itu. Dan saya memang secara pribadi juga pelan-pelan begitu, bahkan secara personal gitu, saya sering ngobrol dengan warga-warga sekitar bahwa tentang lingkungan, tentang bangunan yang rapat, itu harusnya ada space untuk resapan dan sebagainya. Itu saya pribadi sudah melakukan, Mas. Jadi tidak asal melangkah sendiri gitu sebagai seorang dosen, tapi di Sekaran, kemudian sampai ke yang bagian baratnya UNES itu seperti itu. Namun sepertinya kadang-kadang kita juga ada hambatan, ternyata yang punya kos-kosan juga orang luar, investor kan begitu. Artinya si pemilik itu pun kurang begitu menanggapi apa yang kita sampaikan di lapangan, sehingga ya terjadilah banjir, kekurangan air, ya jelas yang diresapkan apa, dan begitu. Memang ini menjadi suara yang perlu kita rangkum bersama. Suara UNES itu adalah tidak hanya satu badan tertentu, tapi keseluruhan ya, sivitas akademikanya. Teman-teman mahasiswa yang punya wawasan yang luar biasa sekarang ini, literasi yang banyak begitu, kita harapkan juga mampu memberikan contoh di masyarakat ya. Di awal-awal dulu ketika Anda masih mengikuti konservasi kan sudah ditanamkan bagaimana Anda menjadi contoh, misalnya membuang sampahnya di mana, kemudian Anda nanti nilai etikanya seperti apa di masyarakat, kemudian juga Anda berperilaku ya terkonservasi, misalnya jalan ataupun naik angkutan umum. Ini merupakan bagian dari upaya kita tentang pendidikan. Gitu. Kalau tidak didukung secara bersama-sama, ya semuanya akan saling menuduh, gitu kan. Semuanya saling menyalahkan. Gitu. Nah, artinya apa? Kita juga sudah tadi disampaikan Prof. Amin, sudah banyak program seperti itu. Lah kon piye meneh kan begitu ya. Kon piye meneh? Aksinya sudah, kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk koordinasi dengan siapapun. Ya, kita juga ada kegiatan kader konservasi sudah kita lakukan. Implementasi itu adalah sesuatu yang berat barangkali bagi sebagian yang sudah menerima amanah itu, ya. Tetapi kita sebagai lembaga, salah satu lembaga di UNES juga berusaha bertanggung jawab, berusaha amanah. Lah jika hal-hal lain yang tidak berjalan, ya itu di luar kuasa kami kan begitu. Kita hanya merencanakan, memprogramkan dan mencoba mengimplementasikan sesuai program-program yang berakhir. Kalau hasilnya tidak seperti itu, ya artinya perlu ada langkah-langkah lain, dan itu perlu juga ya keterlibatan pihak-pihak yang memiliki semangat atau memiliki kekuatan atau memiliki upaya-upaya yang lebih efektif. Monggo kita siap kerjasama kan begitu. Nah, tetapi untuk bicara tentang lingkungan, saya pikir ya ini menjadi suatu yang makro ya. Mungkin Prof. Sarati juga setuju, ini juga masalah hampir seluruh kota-kota yang berkembang ya di seluruh Indonesia, bahkan dunia begitu ya. Di mana ada sampah, di mana ada air, di mana ada tanah. Aduh, itu bikin pusing ya Prof ya. Kritikan Prof. Sarati itu kalau diimplementasikan itu sudah luar biasa dampaknya gitu kan, meskipun sedikit begitu.
Ya itu Mas Adam ya, saya juga Iya. over ini ya, overtime barangkali. Nggih, matur nuwun. Ya, ya karena keterbatasan waktu mungkin saya persilakan untuk teman-teman yang lain terlepas dari 3 panelis ini. Mungkin bisa raise aja dan karena sepertinya asik di kolom chat, kita mungkin ya suara aja untuk mungkin ada yang berpendapat atau memberikan pandangan seperti itu. Siap, Mas. Oh ya, Mas Haji ini mau masuk. Oke. Ya. Terima kasih Mas Adam. Jangan terlalu malam, tolong. Ya. Nggih. Mungkin kan saya enggak. Ya mungkin kita sampai jam 21.45 ya, 15 menit lagi mungkin. Okay. Boleh Mas Adam. Jadi saya juga hendak menyambut menyambut ajakan gitu seperti ujungnya ning ndi gitu. Kira-kira ngoten. Nggih, Sudi nggih. Jadi saya Adi Tama Pramaji dari Kementerian Lingkungan Hidup bersama Mas Rizky juga, ada teman-teman juga dari Lingkungan Hidup juga bergabung di sini. Jadi memang mungkin dengan sumber daya yang sedikit gitu kan, OPT konservasi juga banyak juga persoalan, kemudian juga sudah melakukan beberapa hal gitu. Nah, mungkin ajakan ini untuk kerja nyata gitu, nanti kami juga ada gitu. Karena memang terkait lingkungan hidup itu kan ada beberapa persoalan gitu yang menjadi yang kita hadapi sebagai mahasiswa gitu. Utamanya itu kan sebenarnya UNES itu secuil lah, banyak kata Prof. Saratri juga, ya saya sepakat, banyak persoalan dan banyak juga mahasiswa yang menganggap seperti misalnya banjir Semarang kemarin. Banjir Semarang itu seolah-olah takdir Tuhan gitu. Jadi banjir hujan gede langsung banjir. Wah takdir Tuhan. Gusti ya Allah banjir. Seolah-olah banjir di Semarang itu hal yang lumrah gitu. Tapi ternyata kan kita nggak menelisik ada ada proses ekonomi politik yang membuat banjir Semarang itu terjadi. Nah, inilah yang hendak kami lakukan di Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu membuat program kerja namanya kelas ekologi politik. Dan ini yang diawali dulu pertama kali oleh Mas Gusman Batubara di Kedai Kopi Kang Putu, kemudian PMII juga sudah mengadakan kelas itu, dan tampaknya wacana terkait lingkungan hidup yang sangat koheren dengan politik dan ekonomi ini harus disebarkan juga agar kita semua tahu gitu. Itu. Kemudian terkait susah air dan banjir, kita juga akan mengadakan program namanya When Biopori for Its Home, juga itu program kementerian kami konkret gitu. Kalau mau ikut kelasnya bagaimana Mas? Oh, Mas Doni. Itu ada di Mas Doni di Instagram kami di Walah UNES, Warta Lingkungan Hidup UNES. Itu ada pamflet tentang kelas ekologi, dan di situ syaratnya mahasiswa UNES kemudian berkomitmen karena memang ini harus disebarkan juga wacana-wacana tentang ekologi politik ini gitu. Dan ya mungkin ya masih banyak pertanyaan yang sebenarnya ada gitu, seperti embung UNES ki ketoknya ning dhuwur, kelihatannya di atas kan sifatnya air itu ke bawah dari yang itu loh, tikungan soda Asian itu terus ke bawah, itu kan harusnya kan parkiran FIPA itu kan ketoknya Prof Amin ketinggalipun punika kedah didadosaken sumur resapan ya supaya air itu masuk ke dalam gitu, ke tanah, karena di situ cekungannya barangkali, saya juga nggak paham betul loh itu ya maksudnya itu. Kemudian kekeringan ini ya nanti dioper itu. Kemudian mau kemana ya? Nah ini juga, kalau ini mungkin saran sih ke OPT konservasi, karena memang sudah punya media konservasi.ac.id, mempunyai media, dan tampaknya memang kalau
ada permasalahan-permasalahan lingkungan di Jawa Tengah aja itu kan banyak, ada PLTU Batang, PLTU Karangkandri di Cilacap, terus ada PT Rum, pencemaran air dan udara, kemudian ada lagi itu soal bendungan Wadas di Purworejo, dan itu tampaknya UNES sebagai kampus konservasi itu juga hendak memproduksi wacana juga melalui konservasi.ac.id dan melalui Instagram Bang Fasi, karena memang Bang Fasi itu kan juga punya Instagram loh, dan terakhir postingannya itu di September 2020. Jadi kok 2021 nggak upload atau nggak ngunggah, lah itu tampaknya juga perlu bersikap juga gitu untuk yo piye menah gitu kan, karena mereka memang kasihan yang ada di sana. Secara finansial, secara modal masyarakat setempat kalah, harus didukung dan harus disupport gitu. Dan salah satunya barangkali juga dari kampus konservasi ini. Ya selain itu juga kalau ini yang barangkali tadi belum sempat diulas kok ya, selain itu ya apa namanya, transportasi, karena banyak protes saat hendak diadakan apa transportasi bebas polusi atau apa itu. Ini ada juga air di beberapa gedung di UNES, air conditioning itu kan juga menyumbang freon gitu. Lebih baik ya diubah gitu kan. Ada itu apa dosen Universitas Pelita Jaya itu apa ini ya, Matopo kalau nggak salah itu. Nah, itu kan bikin desain as generator, jadi nggak pakai AC tapi pakai air gitu, pakai apa namanya biopori, pakai sumber resapan, terus ada juga talangnya itu disambungin ke apa penampung air itu, kemudian nanti bikin hujan buatan biar adem gitu di gedung itu kalau suhunya panas gitu sih ya. Banyak itu aja mungkin Mas Adam, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Adi atas tadi sarannya. Mungkin tindakan mungkin dari Mas Adi ada rencana tadi bikin kelas ekologi politik, terus ada rencana lewat Kementerian BMKM dengan ya rencana konservasi UNES itu ya. Ada terakhir mungkin ada tanggapan atau dari teman-teman mahasiswa lain. Ya, ini Mas yang raise ini Mas. Ya, apa nih, silakan Mas. 5 menit ya Mas. Halo, cek. Silakan Mas. Ya, perkenalkan nama saya Iqbal, saya mahasiswa SOSAN. Jadi ada beberapa tanggapan sih mengenai diskusi malam hari ini. Apa namanya? Akan cukup banyak sebenarnya, cuman coba saya rampingkan agar tidak terlalu banyak makan waktu. Jadi sebenarnya ada banyak tanggapan sih mengenai bagaimana kita menanggapi ulang tahun konservasi UNES ini, terutama bagaimana polemik atau persoalan memang tidak pernah dianggap. Dan yang selama ini ya senyap lah konservasi UNES hanya sebagai jargon, dan kita hanya pelajari konservasi dalam kelas, tapi di luar sama aja gitu kan, bahkan UNES pun nggak tahu. Nah, jadi di awal sebenarnya saya cukup bingung sih sebenarnya apa yang menjadi indikator bahwa UNES itu menjadi kampus konservasi gitu kan. Mungkin itu akan panjang karena ini sudah 10 tahun ya. Nah, apakah lantas indikator itu masih bisa dipertahankan sampai saat ini? Karena kalau kita melihat sendiri kan kita masih bingung itu seperti apa. Saya tadi memperhatikan dan mengerti betul apa yang disampaikan dengan Prof. Amin ya. Jadi bagaimana UNES itu memiliki satu pengetahuan teknologi, bahkan para akademisi yang sangat hebat lah dalam persoalan lingkungan. Biopori, sumber resapan di UNES saya sangat mengacungkan jempol lah. Cuma lantas ada pertanyaan besar, yaitu bagaimana implementasi itu di masyarakat, atau mungkin bagaimana itu bermanfaat bagi masyarakat.
selama ini kita tahu sendiri gitu. Ada nggak sih kegiatan di Sekaran, Banaran, atau Patemon yang memang itu bicara mengenai bagaimana UNES itu transfer pengetahuannya pada masyarakat. Karena secara sadar kita harusnya tahu bahwa UNES memiliki beban moral dalam meningkatkan seharusnya UNES yang lokasi dari Sampangan ke Gunung, tapi lantas Sekarang Patemon dan Banaran. Itu sih. Ini pernah saya konfirmasi ke Pak siapa ya, Taufik atau siapa yang di bagian kerjasama. Ini pernah saya konfirmasi bahwa ada nggak sih UNES kerjasama atau mungkin mengirimkan para tenaga pendidiknya, tenaga ahlinya untuk juga berbicara masalah persoalan lingkungan di daerah Sekaran, Banaran, dan Patemon berkaitan dengan bagaimana kerusakan yang terjadi. Itu nggak ada. Bahkan selama saya di kampus UNES pun nggak pernah tuh ada tanggapan ketika Sekaran banjir, kekeringan dan sebagainya. Ada nggak sih tanggapan minimal di berita dari rektor atau siapapun yang mewakili tentang bagaimana dia merespon? Itu nggak ada. Nah, jadi apa ya? Bahasanya itu dari tadi mendorong mahasiswa, tapi harapannya si UNES menjadi jadi ini dulu ya, jadi cerminan bagaimana mahasiswa itu juga harus konservasi. Karena dari UNES sendiri, dari saya awal kuliah kok gitu-gitu aja. Nah, lantas tadi juga dibahas mengenai bagaimana penelitian yang dilakukan UNES, apa pelatihan lah, workshop dan sebagainya gitu kan. Cuman persoalannya adalah bagaimana hasil penelitian itu sampai di masyarakat gitu kan. Itu yang belum mungkin dibahas gitu kan. Ada nggak sih yang berhasil dan memang UNES mendampingi atau melakukan penelitian di masyarakat? Jangan-jangan masyarakat hanya diambil data, habis itu mentok di penelitian gitu kan. Itu sih. Dan yang jelas adalah, dan satu lagi sih saya mau pesan bahwa mungkin nanti bisa sampaikan ke rektor ya, Pak Teguh atau Bu Prof Amin, bahwa saya dan teman-teman dulu pernah mendampingi warga Kendeng untuk dia datang ke UNES untuk juga meminta bagaimana UNES terhadap keberpihakannya terhadap warga Kendeng dalam penyelamatan pegunungan Kendeng. Dan itu sampai sekarang nggak ada tindak lanjut. Padahal rektor UNES dulu janji bahwa mereka akan mengirimkan penelitinya untuk juga mengkaji bagaimana lantas polemik yang terjadi di pegunungan Kendeng. Dan sampai sekarang itu nggak ada tindak lanjut. Dan menurutku itu sangat-sangat sangat-sangat menyakiti hati lah. Mungkin ini bisa sampaikan sih. Dan harapannya ke depan ada mungkin pertemuan yang sangat intens kalau misalkan lantas keterlibatan mahasiswa dan sebagainya. Nah, masalahnya adalah pernah nggak sih konservasi membuka ruang untuk juga mahasiswa berbicara gitu kan. Bagaimana bicara masalah demokrasi. Kita membahas ulang masalah bagaimana itu konservasi. Jadi konservasi nggak jadi bahas dalam kelas, apa itu konservasi lah dan sebagainya, tapi juga bagaimana cara kita implementasinya gitu. Nah mungkin mahasiswa juga perlu dilibatkan di hal itu dalam perumusan dan sebagainya. Nah itu kayaknya belum pernah ada tuh ruang-ruang itu. Aja sih dari saya, mungkin harapannya ke depan ada pertemuan yang lebih intens dan mungkin bisa membahas bagaimana konservasi UNES ke depan ini gitu kan. Kita makin beda tuh pemimpinannya. Nah, kita juga harapannya di pertemuan itu yang kita akan bahas secara intens itu adalah kita akan merumuskan kembali itu konservasi UNES itu seperti apa. Dan ya itu membuka ruang demokrasi mahasiswa juga sih. Itu juga terlibat dalam pembenahan dan juga bagaimana UNES ke depan. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mas atas tanggapannya terkait diskusi ini. Ya karena waktu mungkin akan terpaksa saya akhiri mungkin karena masih banyak diskusi kita terkait konservasi UNES dan bagaimana realisasinya dan bagaimana hal yang perlu kita perbaiki seperti itu selama 11 tahun ini. Sedikit merangkum mungkin diskusi malam ini, mungkin saya ingin memaknai bahwa sebenarnya konservasi bukanlah jargon, tapi
dan realisasi itu masih perlu banyak perbaikan dari, ya tidak hanya tugas sebagai tugas UPT Bank Pasi, tapi kalau kata Bu Rizky, teman-teman mahasiswa bisa membantu seperti itu. Dan kalau kata Mas Amanita itu menyediakan ruang-ruang yang lebih luas lagi untuk mahasiswa ya membahas soal konservasi itu sendiri. Itu bagaimana? Ya Prof, sebenarnya ya, ya memang kita perlu diskusi lebih lanjut, tapi karena keterbatasan waktu, ya selamat sedikit ya mengucapkan selamat ulang tahun untuk UNES Konservasi yang ke-11 mungkin. Ya semoga kita lebih baik gitu ya, harapannya seperti itu. Dan mengutip W.S. Rendra, karena W.S. Rendra berkata, karena konsep UNES Konservasi adalah cita-cita gitu, dan cita-cita harus diperjuangkan, maka perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata seperti itu. Kita tidak berhenti di diskusi malam ini, tapi terjun ke realisasi yang konkret untuk mewujudkan cita-cita UNES Konservasi seperti itu. Ya terima kasih. Saya sebagai pemantik, tapi lebih banyak sebagai pendengar pada malam hari ini, mengucapkan terima kasih banyak apabila saya ada salah kata atau mungkin saya mewakili teman-teman BB2M dalam menyelenggarakan acara ini mungkin ada kekurangan apapun. Mungkin terima kasih Prof. Amin sudah berkenan rawuh, Prof. Saratri, ya Prof, dilanjutkan. Semoga kita bisa berlanjut untuk diskusi selanjutnya ya Prof. Ya. Bu Rizky dari BMKM, terima kasih. Ya Pak Teguh yang masih bertahan sampai detik terakhir, Pak matur suwun Pak Teguh. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup sebagai rangkaian acara pada malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Saratri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, sami-sami. Matur suwun, Prof. Nuwun. Sami-sami. Monggo saya live dulu ya. Yes, sami-sami Prof. Sehat selalu. Oke, monggo Bu, atas-atas Bu. Matur nuwun Pak Sarat. Haji, halo. Mas Rizky, mantap Pak. Ora, ini background-nya yang sih, konservasi banget sih. Anjir banyak buzzer. Itu lumut. Ci, Mas Doni. Loh Mas Doni, rambut ini. Anjir. Mas Doni. Bedi. Aman. Aman Mas Doni aman ora? Mantap saya kita di